Alhamdulillah kita kembali lagi Dewasa Ramadan Metro TV. Tadi Ustadz Abu Sangkan, ya buat Anda yang baru saja bergabung, membahas tentang agent of change. Cuman tadi ada beberapa joke-joke juga yang buat kita juga bikin geli-geli sendiri, ketawa sendiri. Cuman saya jadi berpikiran nih Ustadz, jadi kalau untuk menghindari kanker prostat saya punya istri harus lebih dari satu apa gimana Ustadz? Ojo mancing-mancing takut lahir gue. Maaf Ustadz, lanjutkan Ustadz Ojo silakan. mancing-mancing. Kene wis nahan-nahan kok. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada penahanan. Kesalahan kita itu menahan amarah, kesalahannya. Dalam teori Sigmund Freud mengatakan bahwa ketika satu kateksis dalam tubuh kita ditahan, hati-hati, adrenalin kita meningkat. Misalkan contoh tok, contoh, tapi etok-etok jawabannya juga pura-pura. Seandainya suami tidak pulang selama 7 bulan 7 hari. Kira-kira wong lanang itu pikir kemana? Kira-kira ada 2 kemungkinan, mati apa kawin lagi. Saya pilih yang mana? Ini pura-pura tok, Pak. Pilihannya cuma 2. Mati. Wis jenderal tapi apes sampai bojone. Mati, Pak. Artinya gini, seandainya saya perhatikan seolah-olah dia mengerti tentang masalah hukum itu. Ketika terjadi, kan disuruh sabar. Sabar, misalkan terjadi, mati apa kawin lagi, sabar. Lihat perubahan dalam tubuhnya. Orang sabar selama ini bukan sabar sesungguhnya, Pak, tapi menahan diri. Dari body language dikatakan ketika tanya, suami gimana? Suami saya sudah nikah lagi. Saya ikhlas. Dari gerakan yang tadinya bebas, ada suatu perubahan gerakan. Kemana Bu? Mau ke pasar. Beda dengan yang ikhlas. Suami kemana? Kawin lagi. Itu ikhlas. Tapi tidak ada yang mampu gitu loh. Saya hanya mencontohkan teori Sigmund Freud. Sigmund Freud menggerakkan berpendapat bahwa sesuatu itu tidak perlu ditahan karena gagal. Senyum kalau dipaksa capek. Coba senyum dari pagi sebagai penerima tamu. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Jam 1, Pak. Selamat pagi. Kesel, Rek. Tapi kalau orang bahagia kan dalam hatinya. Loh, orang bahagia itu logone duduknya seneng, Pak. Kelihatan senyumnya, tidurnya aja beda. Ini beneran ini, serius saya itu. Teori itu dibantah oleh muridnya sendiri, Carl Gustav Jung. Tentang bahwa collective unconsciousness. Bahwa ada namanya psikologi transpersonal. Dia mencari dirinya, who am I, siapa diri saya. Ada satu kemiripan dengan keislaman bahwa ilmu pengetahuan tentang psikologi transpersonal bahwa diri manusia, siapa diri saya, ya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Makanya tadi saya katakan, ada diri yang bukan tubuh ini. Ada diri yang bukan pikiran ini. Ada diri yang bukan perasaan ini. Kami di atasnya diri. Balil insanu ala di atasnya. Sehingga bisa kita kontrol otak kita. Kontrol, iya. Kesuaian Inggris ya Pak. Kelamaan di Inggris dulu. Jadi kita bisa melihat perasaan kita. Makanya kita gelisah, kita tahu. Dalam konsep meditasi, itu harus mundur ke belakang. Di atasnya. Sehingga perasaan sedih akan hilang seketika. Perasaan gelisah, rasa takut akan hilang. Perasaan takut itu dibuat oleh pikiran kita sendiri. Ada yang dikatakan bahwa dalam teori psikologi bahwa rasa takut itu adalah mindset yang kita ciptakan berulang-ulang. Seperti seorang ibu atau wanita, dia takut terhadap anak tikus yang merah-merah itu loh. Saya ngapain jenenge cendil, lek ejo jenenge cendol. Loh, dan anehnya, dan orang itu takut betulan dan gemeteran betulan. Mindset dari realitas eksternal menjadi kenyataan realitas internal. Menjadi perasaan betulan dan takutnya betulan dan deg-degannya betulan. Namanya takut ya takut. Jangan takut, tidak bisa. Sudah masuk bawah sadar kita. Tapi ada orang yang tidak disetting mindnya bahwa cendil itu obat kuat. Masuk di otaknya.
Jadi delok lah. Pengalaman cendil. Loh, cendil enak loh. Dan betul, kuat betul Pak. Cendil itu. Jadi ini obat kuat. Campur madu sampai kecap. Wes. Wow, obat-obat Pak. Pernah Ustadz ya? Hah? Pernah ya? Ngongkon orang. Jadi realitas eksternal. Jadi kenapa Rasulullah menganjurkan dalam iktikaf itu sebenarnya melakukan satu perjalanan rohani. Ketika duduk tafakur, dia diam, makanya disebut wukuf. Wukuf itu ada diam, silo. Tubuhnya diletakkan, rileks, jiwanya moksa, naik, mi'raj, menuju yang maha tak terbatas. Ketika dalam satu kita ibarat sebuah pesawat Challenger, ketika keluar dari orbit bumi, maka jiwa kita tak terbatas. Di saat jiwa tak terbatas, tidak ada space. Spaceless and timeless. Keadaannya sekarang, now and here. Jiwa yang meninggalkan hawa nafsunya berada di dalam keabadian yang nyata. Dan betul-betul tidak ada gelisah sama sekali. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada gelisah, tidak ada resah, dan tidak ada kekhawatiran. Orang-orang yang berada dalam ruhani perang kondisi seperti ini, gak wedi mati. Soalnya apa? Sudah meninggalkan ke alam ketidakabadian. Maka disinilah 10 orang yang sabar, powernya mengalahkan 100 orang musuh. 100 orang yang sabar, sabar itu bukan yang tadi menurut Freud. Yang menahan sabar, tidak. Sabar itu sudah keluar dari orbit tubuhnya. Contoh, perasaan dokter dengan istri kita ketika sakit. Istri kita sakit, anak kita sakit. Perasaan kita itu sakit. Ya Allah, Pak dokter tolong. Si dokter dengan santai. Dari kapan sakitnya? Ekspresi dulu. Kok baru sekarang? Oh, tak dodok kan ini. Artinya sang dokter keluar dari orbit perasaan. Betul kan? Dia dengan sangat tenangnya ilmu dipakai. Itu diantara contoh bahwa manusia bisa keluar dari orbit dirinya. Kalau kita berada dalam perasaannya, terus. Dan sakit luar biasa. Masih ada waktunya. Sedikit lagi. Ngomong dong. Ini banyak orang Surabaya, cok macam-macam kamu. Akeh bolone aku ini gini. Wes seneng aku lagi rek jam 0. Ya, udah habis. Oh nggih. Iya, boleh. Nah, ntar nggak dibilangin sama orang-orang Surabaya. Ya. Baik pemirsa, bicara mengenai spiritual, memang tentunya kita semua bisa berharap bisa mendapatkan kedekatan kepada Sang Maha Pencipta. Dalam artian secara kejiwaan, ibadah kita tidak sia-sia, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar mendapatkan kejiwaan kita pada saat kita melakukan ibadah. Nah, untuk itu nanti Ustadz Abu Sangkan akan melanjutkan lagi, dan nanti setelah ini kami akan minta Bapak Menteri Pertahanan untuk juga bisa melakukan tanya jawab bersama kami Pak di Oase Ramadan. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah di Oase Ramadan Metro TV. Ya Rasulullah.